Akhir-akhir ini semakin banyak kasus korupsi yang terungkap. Korupsi merupakan penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan pribadi, masalah mentalitas, kekurangan harta, atau ingin memiliki hal-hal tertentu menjadi salah satu dasar korupsi terjadi. Ada dua jenis korupsi. Pertama, korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Kedua, pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption. Indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2023 kian meningkat sekarang sebesar 34%. Apa yang menyebabkan korupsi terjadi, mengapa ini terjadi, dan bagaimana mengatasinya? Mari simak video ini lebih lanjut. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Setiawan SPD dan saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah menonton video ini. Buat kalian yang menonton video ini silahkan subscribe dan mari kita tingkatkan kualitas diri bersama dan juga follow Instagram saya di @andi dan TikTok saya dengan Andi Investasi Pengetahuan. Sanksi korupsi terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Namun demikian, korupsi masih sering terjadi. Akhir-akhir ini pula kita dikejutkan dengan kasus korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan. Mari kita bahas pengertian korupsi terlebih dahulu sebelum mendetailkan masalah korupsi ini. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Chandra Muzaffir menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta sedemikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan makin hilang. Sebelum membahas korupsi di masa ini, alangkah baiknya kita melihat sekilas balik sejarah dahulu tentang pembangunan jalan antara Anyer, Jawa Barat hingga Panarukan, Jawa Timur. Cerita sejarah menyatakan ini merupakan kerja paksa. Namun demikian, beberapa ahli sejarah mengatakan sebenarnya Dendels memberi upah Rp30.000 ditambah dengan uang kertas lainnya yang begitu besar tentunya. Akan tetapi uang tersebut tidak sampai. Konon uang untuk mengupah pekerja dan mandor tersebut tidak disampaikan oleh para bupati waktu di zaman itu. Mekanisme penyaluran upah tersebut adalah pemerintah Belanda pada zaman itu memberikan kepada residen, lalu residen memberikannya kepada bupati. Joko mengatakan bukti pemberian uang oleh residen kepada bupati ada buktinya, sedangkan tidak ada bukti jika bupati menyalurkan upah itu ke bawah ke para pekerja di Jalan Anyer dan sampai Panarukan itu. Sungguh masalah korupsi telah terjadi dari generasi lampau hingga saat ini dan masih saja terjadi. Lalu, apa yang menyebabkan korupsi ini? Alasan seseorang korupsi bisa beragam. Ada kebutuhan, ada keinginan tertentu, tergoda uang yang sangat besar. Namun secara singkat, ada penyebab korupsi yang dikenal dengan teori Ghosn. Untuk menjelaskan faktor penyebab korupsi, teori Ghosn dikemukakan oleh penulis Jack Bullock-nya yang merupakan singkatan dari greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Teori Ghosn mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan maka akan menjadi katalis untuk terjadinya tindak pidana korupsi ini. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang beresiko melakukan korupsi
jika ada gaya hidup yang berlebihan, serta ada pengungkapan atas penindakan penindakan korupsi yang tidak menimbulkan efek jerah. Ini menjadi dasar kenapa korupsi terjadi ya. Lalu bagaimana bahaya korupsi ini? Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, politik uang, dan lain-lain dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada para pemerintah semakin rendah karena korupsi yang sulit diberantas ini. Lalu hal-hal apa yang termasuk dalam korupsi ini? Hal-hal yang termasuk dalam korupsi ini meliputi kejadian yang merugikan keuangan negara seperti suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan suatu barang dan jasa, kemudian gratifikasi. Jenis korupsi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita detailkan ya, seperti perbuatan pungutan liar, uang pelicin, penyuapan, uang damai saat kita ditilang, politik uang untuk memilih calon tertentu. Lalu jenis korupsi yang dalam skala besar yaitu yang menimbulkan kerugian pada negara yang sangat besar. Misalnya korupsi IKTP, kong kali kong antara pengusaha dengan pengambil keputusan di zaman itu. Lalu bagaimana solusi mengatasi korupsi ini? Untuk mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia, maka kita perlu berbenah dari diri sendiri dulu dan menanamkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Lantas bagaimana cara menanamkan anti korupsi ini? Pertama, kita mulai dari diri pribadi ya, diri sendiri dulu. Langkah awal untuk mencegah korupsi yaitu dengan menanamkan prinsip anti korupsi pada diri sendiri. Misalnya, saat masa pemilihan pejabat nanti ketika kita ditawari uang 100.000 atau 50.000 untuk memilih pejabat tertentu, kita tentu harus menolaknya ya. Ini termasuk jenis korupsi ya. Kemudian menanamkan prinsip kejujuran dalam diri sendiri. Mengapa demikian? Bahwa dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata benar. Bertakwa artinya bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti takut berbuat salah dan dosa. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menyempurnakan iman dengan takwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan serta perbuatannya dengan kejujuran. Dengan menanamkan sikap ini, kita akan semakin lebih berhati-hati dalam berbuat. Kita tidak akan menerima korupsi tentunya. Karena dengan kejujuran ini akan mengarahkan kita pada segala jalan kebaikan. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari ya, sungguh akan datang pada manusia suatu zaman yang saat itu seseorang tidak peduli lagi di mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan halal atau haram. Dan ini sungguh terjadi di zaman sekarang ini. Oleh karenanya mari kita perhatikan dengan baik-baik dari mana harta yang kita peroleh berasal. Karena ini akan sangat memberikan efek pada kehidupan kita. Mari kita tanamkan kejujuran dan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita sendiri untuk merubah korupsi yang terus menggema kali ini. Kemudian dalam ranah pemerintahan, untuk mengurangi korupsi menurut Wisipto Setiadi dalam jurnal korupsi di Indonesia, yaitu dengan memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah prioritas ini diwujudkan pada
penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara, penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyempurnaan sistem manajemen aparatur negara dengan kegiatan-kegiatan prioritas. Kemudian adanya keterbukaan informasi keuangan kepada publik ya. Dengan ini, maka publik akan bisa mengontrol bagaimana pengeluaran negara digunakan. Jadi korupsi akan semakin lebih sempit lagi dalam bergerak. Ketiga, menambahkan pelajaran pencegahan penanganan korupsi di sekolah. Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu upaya untuk memberikan informasi pengetahuan serta gambaran tentang bahaya perilaku korupsi serta dampaknya bagi bangsa dan negara. Pendidikan anti korupsi menjadi alternatif untuk memotong budaya perilaku korupsi yang dianggap wajar saat ini di beberapa pandangan orang. Tentunya dengan memberikan pemahaman inilah bahwa pendidikan anti korupsi perlu diajarkan pada generasi muda agar terciptanya generasi yang menolak korupsi. Pengembangan sikap anti korupsi perlu ditanamkan ya sejak awal di sekolah, karena di ranah sekolah ini merupakan ranah pengembangan pengetahuan para generasi muda, generasi emas di Indonesia. Oleh karenanya, bila hal ini bisa ditanamkan dengan baik, maka saat Indonesia mengalami bonus demografi, nanti di tahun 2035 hingga 2045, maka angka korupsi dari pejabat muda yang akan memimpin negeri ini akan berkurang. Demikian. Korupsi masih akan terus terjadi. Dari zaman dulu sampai sekarang masih belum ada cara efektif untuk menanggulanginya. Oleh karenanya, mari kita berusaha untuk memulai perubahan dari diri sendiri. Kita biasakan untuk bersikap anti korupsi. Dan lambat laun sikap ini bila tertanam luas, maka korupsi di Indonesia insya Allah akan teratasi dengan baik. Perbaikan dan perubahan dalam pendidikan anti korupsi perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah tentunya, agar Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, sehingga di masa bonus demografi nanti pejabat muda dari angkatan 2035 sampai 2045 akan menjadi pejabat dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan kejujuran kita, mari kita tolak korupsi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.